Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Novita dengan NIM 210866208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat judul proposal penelitian saya, hubungan daya ledak otot tungkai dan otot baru terhadap ketepatan smash bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Yuni Astuti, SPD MPD, telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan materi mengenai proposal penelitian saya. Latar belakang masalah. Di antara cabang olahraga yang banyak mendapat perhatian adalah olahraga bola voli. Permainan olahraga bola voli ini merupakan salah satu cabang olahraga bergu yang dipertandingkan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, dan nasional, bahkan internasional. Permainan dapat dicapai bila didukung oleh kemampuan kondisi fisik, teknik, strategi, dan mental. Syafruddin 1995 menyatakan bahwa kondisi fisik merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemain bila ingin meraih prestasi tinggi. Hal senada juga dikatakan oleh Yuni 1992 bahwa persiapan fisik harus dipandang sebagai hal yang penting dalam latihan untuk mencapai prestasi tinggi. Adapun menurut Prayoga 2021, komponen kondisi fisik memegang peranan yang penting dalam permainan bola voli, yaitu kekuatan, daya tahan, daya ledak otot tungkai, kecepatan, kelenturan, dan kelincahan. Dengan demikian dapat dikatakan atau dapat diartikan kemampuan kondisi fisik sebagai fundamental dalam suatu cabang olahraga, begitu juga dalam cabang olahraga permainan bola voli. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya daya ledak otot tungkai dan otot lengan atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Kedua, tidak tepatnya pukulan bola pada saat smash atlet bola voli SMA 5 Negeri Bengkulu Selatan. Ketiga, rendahnya kecepatan reaksi atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Keempat, tidak terkoordinasinya antara mata tangan pada saat smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. C. Pembatasan masalah. 1. Cakupan sampel, di mana penelitian ini hanya berfokus pada atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Kedua adalah jenis kelamin. Penelitian ini berfokus pada seluruh atlet baik putra maupun putri bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Ketiga, indikator korelasi pada penelitian ini adalah daya ledak otot lengan dan tungkai terhadap ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. 4. Indikator penilaian daya ledak otot lengan dan tungkai adalah tes vertical jump, tes two hand medial ball put, dan ketepatan smash. Di rumusan masalah. 1. Apakah daya ledak otot tungkai berhubungan terhadap ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan? 2. Apakah daya ledak otot lengan berhubungan terhadap ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan? Tujuan penelitian. Daya ledak otot tungkai berhubungan dengan ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Dan kedua adalah daya ledak otot lengan berhubungan dengan ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. F. Manfaat penelitian. Secara teoritis, bagi instrumen perguruan tinggi, penelitian ini menjadi sumber pustaka baru. Bagi sesama penelitian, penelitian ini menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya. Yang kecil, bagi pelatih bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan, penelitian ini menjadi acuan teori untuk melatih. Yang D, bagi atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan, penelitian ini menjadi teori untuk berlatih. Yang dua, secara praktis, bagi peneliti ini menjadi syarat kelulusan. Yang B, bagi atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan, penelitian ini untuk menganalisis turunnya performa mereka. Yang C, bagi pelatih, penelitian ini membantu pelatih menemukan permasalahan pada ketepatan smash. G. Ketepatan smash. Ketepatan smash diukur dengan menggunakan tes spike atau smash yang bertujuan untuk mengukur kecepatan smash. Alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan tes ini adalah lapangan bola voli yang sudah terpasang net, bola voli, meteran, pita, dan belangko tes beserta alat tulis. Selanjutnya adalah H. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka disusun langkah-langkah. Yang pertama adalah menguras surat izin penelitian, kedua mengatur dan menetapkan jadwal penelitian, yang ketiga mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yang keempat mempersiapkan tenaga pembantu agar penelitian berjalan lancar, yang kelima mempersiapkan format tes, keenam melakukan tes power otot tungkai, ketujuh melakukan tes kelentukan pinggang,
Kedelapan, melakukan tes kemampuan SMAS. Yang ini adalah teknik analisis data. Dari ketiga hipotesis yang digunakan, analisis data dilakukan dengan teknik analisis korelasi guna melihat hubungan antara daya ledak otot tungkai dan daya ledak otot lengan dengan ketepatan SMAS pada atlet bola voli putra SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan uji Lillie force. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis koefisien korelasi yang menggunakan rumus produk momon dari Verson sebagaimana dikemukakan oleh Adnan 2005. Selanjutnya adalah A. Kajian teori. 1. Hakikat permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan salah satu di antara banyak cabang olahraga yang populer di masyarakat. Hal ini terbukti bahwa bola voli banyak dimainkan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor maupun di kampung-kampung. Permainan bola voli digemari oleh masyarakat dari berbagai tingkat usia, anak-anak, remaja, dan dewasa, baik pria maupun wanita. Untuk dapat menguasai permainan bola voli, seorang dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang baik agar dapat melakukan gerakan-gerakan penunjang dalam pelaksanaan teknik seperti melompat, memukul, dan sebagainya. Bola voli merupakan salah satu cabang olahraga tim atau regu. Menurut Syafruddin 2012 mengatakan bahwa seorang speaker smash dalam permainan bola voli tidak akan bisa melakukan pukulan spike dengan kuat dan terarah tanpa didukung oleh kemampuan kelentukan persendian tubuh, bahu, kaki, dan tangan karena kelentukan diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan power otot lengan, bahu, otot perut, dan otot tungkai untuk meloncat. Yang kedua adalah kondisi fisik. Menurut Rayu 2018 mengatakan bahwa kondisi fisik adalah suatu kesatuan khusus dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Sedangkan di dalam Irwandi 2014, kondisi fisik diartikan sebagai kemampuan fisik atau kesanggupan tubuh seseorang dalam berolahraga. Firman 2019 mengatakan bahwa latihan kondisi fisik adalah proses pengulangan yang sistematis dan progresif untuk peningkatan dan pemeliharaan dengan menitik beratkan pada efisiensi kerja faal tubuh lebih lanjut. Menurut Bu Firman N. Asep Sujana Wayuri, pembentukan kondisi fisik 2019, kondisi fisik yang lebih baik banyak memperoleh keuntungan, diantaranya atlet mampu dan mudah mempelajari keterampilan baru yang relatif sulit, tidak mudah lelah dan mengikuti latihan dengan pertandingan. Program latihan dapat diselesaikan tanpa banyak kendala, waktu pemulihan lebih cepat dan dapat menyelesaikan latihan-latihan yang relatif berat. 3. Hakikat daya ledak otot tungkai. A. Daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot menurut Widya Astuti dalam Budiarsa DKK 2014 merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan atau pengaruh otot maksimum. Hal senada juga dengan yang dikemukakan Bompa dalam Syafruddin 2012. Power sebagai produk dari dua kemampuan, yaitu kekuatan strike dan kecepatan speed, untuk melakukan force maksimum dalam waktu cepat. Jadi, daya ledak merupakan perpaduan atau kombinasi antara kekuatan dan kecepatan untuk mengatasi beban atau hambatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. A. Faktor-faktor yang berhubungan dengan daya ledak otot tungkai. Menurut Mark Mood dalam Syafruddin 1994, daya ledak tergantung pada kekuatan otot, kemampuan seseorang dalam melakukan suatu berat badan yang dilakukannya, kecepatan kontraksi yang terkait keacuan biomotorik yang penting untuk melakukan aktivitas olahraga. Bompa dan Jonat et al. Dalam Ismariati 2008 dalam Gerakan Dasar Manusia, massa adalah tubuh atau salah satu anggota tubuh dan tenaga merupakan kekuatan yang digunakan seorang menurut massa yang digerakkan. Selain kecepatan kontraksi, faktor lain yang mempengaruhi daya ledak adalah sudut sendi. Sudut sendi akan mempengaruhi kekuatan dari otot. C. Peranan daya ledak otot tungkai. Peranan daya ledak otot tungkai adalah dapat mengangkat beban dalam waktu singkat. Misalnya jika ada yang dapat mengangkat beban yang beratnya 50 kg akan tetapi beban tersebut mengangkat beban dengan cepat, maka bisa dikatakan orang tersebut memiliki daya ledak yang baik sebagai penentu hasil ketepatan smash. Yang keempat adalah hakikat daya ledak otot lengan. Daya ledak otot lengan menurut Syukur et al. 2019 merupakan suatu rangkaian kerja beberapa unsur gerak otot yang dapat menunjang kemampuan daya eksplosif. Terdapat keterampilan smash volley dengan adanya kekuatan kecepatan yang dapat menghasilkan daya eksplor yang baik. Anarino dalam Asral 2006 mengumpulkan bahwa daya ledak berhubungan dengan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang
dinamik dan eksplosif, serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam durasi waktu pendek. Sementara menurut Crampel dalam Shafferudin 1999, power adalah kemampuan sementara otot untuk mengatasi beban dengan kontraksi yang tinggi. Selanjutnya, menurut Sadjoto 1995, power itu kemampuan untuk mengeluarkan tenaga yang maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam hal ini, power otot kadangkala disebut dengan kekuatan eksklusif. Satu hakikat ketepatan smash. Satu pengertian ketepatan. Menurut Darwis dan Basa 1992 mengatakan ketepatan adalah kemampuan seseorang mengarahkan gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Seiring dengan itu, Sajoto 1995 mengatakan bahwa ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sedangkan Kiram 1999 berpendapat lain yang mengatakan bahwa ketepatan gerak dapat dilihat dari dua pengertian, ketepatan dari proses dan ketepatan gerak dalam arti produk. Ketepatan gerak dalam arti proses adalah ketepatan jalannya suatu rangkaian gerakan, dilihat dari sektor dalam gerakan maupun dilihat dari sistematis gerakan. A. Faktor-faktor yang menentukan ketepatan smash. A. Daya ledak otot tungkai. 2. Daya ledak otot lengan. 3. Koordinasi gerak. 4. Kelentukan. 5. Keseimbangan. Dan keenam adalah kecepatan gerak. B. Pengertian smash. Pengertian smash menurut Erianti 2004, smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan yang utama. Mencapai kemenangan dalam melakukan smash diperlukan kemampuan meloncat yang tinggi agar keberhasilan dapat dicapai dengan gemilang. Smash merupakan suatu teknik yang mempunyai gerakan kompleks, yakni terdiri dari langkah awal, tolakan untuk meloncat, saat mendarat kembali setelah memukul bola. Menurut Erianti 2004, macam-macam smash menurut jenis umpannya. Ada beberapa macam, diantaranya smash normal, open smash, smash semi jalan, smash push, smash pull jalan, smash pull strike, smash cekis atau drive smash, smash langsung, smash dari belakang, smash silang, dan smash lurus. Menurut pendapat M. Marianto mengemukakan bahwa smash adalah suatu pukulan yang kuat di mana dengan kontak dengan bola secara penuh pada bagian atas sehingga jalan bola terjal dengan kecepatan yang tinggi. Apabila pukulan bola lebih tinggi berada di atas net, maka bola dapat dipukul tajam ke bawah. 2006, menurut Iwan Kristanto mengemukakan bahwa smash adalah pukulan keras yang biasanya mematikan karena bola sulit diterima atau dikembalikan. Selain itu, Grace dalam Zainur 2005 mengatakan bahwa pukulan smash adalah pukulan cepat yang diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam. Artinya adalah pukulan smash hanya dapat dilakukan dari depan atas kepala. Bola dipukul dengan kuat, tapi pemain harus mengatur tempo dan keseimbangan sebelum mempercepat kecepatan smash. Ketepatan smash. Ketepatan smash adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan mengendalikan rangkaian gerakan smash mulai dari gerakan awal, tolakan, pukulan, sampai mendarat. Dalam melakukan gerakan smash terlibat beberapa komponen dari unsur prestasi, antara lain eksplosif otot tungkai untuk tolakan, eksplosif otot lengan untuk memukul, dan koordinasi mata tangan untuk ketepatan arah sasaran yang akan dituju. Selain itu, Grace dalam Zainur 2005 mengatakan bahwa pukulan smash adalah pukulan yang cepat yang diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam. Artinya adalah pukulan smash hanya dapat dilakukan dari depan atas kepala. Bola dipukul dengan kuat, tapi pemain harus mengatur tempo dan keseimbangan sebelum mempercepat kecepatan smash. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini korelasi. Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 50 Selatan. 2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ari Kunto 1993 bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu tersebut. B. Kerangka konseptual. Hubungan antara daya ledak otot tungkai dan daya ledak otot lengan terhadap ketepatan smash dapat digambarkan sebagai berikut.
daya ledak otot tungkai X1, daya ledak otot lengan X2, ketepatan smash Y. C. Hipotesis 1. Terdapat hubungan yang signifan antara daya ledak otot tungkai dengan ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan dengan ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. 3. Terdapat hubungan yang signifan secara bersama-sama antara daya ledak otot tungkai dan daya ledak otot lengan dengan ketepatan smash atlet bola voli SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. D. Variabel penelitian. Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, maka peneliti ini terdapat 3 variabel penelitian, yaitu daya ledak otot tungkai sebagai variabel bebas X1 dan daya ledak otot lengan sebagai variabel bebas X2 dan ketepatan smash sebagai variabel terikat Y. E. Jenis-jenis sumber data. 1. Jenis data. 2. Sumber data. F. Instrumen penelitian. 1. Daya ledak otot tungkai. 2. Daya ledak otot lengan. Menurut Nur Hasan dan Setiawan 2017, instrumen untuk mengukur daya ledak lengan dan gelang bahu pada anak laki-laki perempuan yang berusia 12 tahun hingga tingkat mahasiswa dengan menggunakan test to hand medical ballpoint. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.